Miris. Itulah kesan yang paling tepat dengan banyaknya kasus pendidikan di negeri ini. Bahkan sudah terjadi sejak lama. Pada dasarnya, pendidikan merupakan modal dasar dan ilmu untuk majunya suatu bangsa. Oleh karena itu, sekolah atau tempat lembaga pendidikan seyogyanya menjadi tempat yang nyaman dan terlindungi untuk seseorang menjadi pintar. Tapi sayang, banyak pihak justru sengaja melakukan kecurangan dan kejahatan di sekolah demi kepentingan pribadi. Berikut kasus-kasus pendidikan yang pernah terjadi di Indonesia. Praktik jual beli ijazah sedang menjadi isu yang berkembang, terutama di kalangan pejabat, seperti anggota DPR dan juga pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satu kasus yang terkuak seperti yang dialami anggota DPR dari fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terkait penggunaan gelar palsu. Permasalahan soal ijazah palsu ternyata juga bisa berasal dari institusi pendidikannya. Pekan lalu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menyatakan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia atau LMII yang mengelola Universitas Berkeley Jakarta adalah kampus bodong dan ijazah yang dikeluarkan merupakan ijazah palsu. Sayangnya sejumlah tokoh disebut-sebut menjadi alumni kampus palsu tersebut. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 51 tertulis bahwa syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berpendidikan paling rendah tamat SMU atau sederajat. Tapi pada umumnya untuk kalangan pejabat, mereka melakukan kejahatan pemalsuan ijazah karena kemalasan menempuh pendidikan tinggi sebagai syarat administratif pemilihan kepala daerah dan anggota DPR, DPRD demi jabatan struktural hingga untuk sekedar prestis. Sementara itu, akhir Mei lalu, seorang penjual alat tulis kantor berinisial MA ditangkap aparat Polsek Jatiuwung karena membuka jasa pemalsuan ijazah dengan biaya hanya Rp50.000. Skripsi merupakan perjuangan terakhir dan terberat seorang mahasiswa untuk meraih gelar sarjana. Namun karena tidak mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi, banyak mahasiswa mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan jasa pembuat skripsi atau menjiplak skripsi orang lain. 3 tahun lalu, puluhan mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Semarang, Jawa Tengah pernah menjadi korban penipuan dengan modus jual beli nilai dan pembuatan skripsi. Rata-rata korban tertipu antara 10 hingga 15 juta rupiah. Terlapor yang dikenal dengan nama Julian itu tak hanya mengaku bisa membuatkan skripsi, ia juga mengaku bisa mengatrol nilai melalui jalur orang dalam alias koneksi di kampus, sehingga nilai yang sudah jadi pun bisa diperbaiki tanpa harus mengikuti perkuliahan. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di daerah Matraman, Jakarta Pusat, beberapa tahun lalu, seorang penyedia jasa pembuatan skripsi bernama Oyon mengaku harga yang ia patok sekitar 3,5 juta rupiah, tapi tergantung dengan tema dan permintaan dari mahasiswa kliennya. Masih di lokasi yang sama, pembuat skripsi bernama Ismet justru menawarkan cara yang lebih instan, yakni menjiplak skripsi yang sudah jadi. Ia menjual skripsi yang sudah jadi dalam bentuk data atau soft copy yang tinggal diganti nama penulisnya. Harga yang dipatok untuk satu judul skripsi seharga Rp400.000. Sebenarnya, soal kasus ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 25 ayat 2 dinyatakan, jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut. Lebih jauh lagi, pada pasal 70 dinyatakan tidak hanya dicabut gelarnya, lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp200 juta. Pertengahan 2015, lagi-lagi dunia pendidikan Indonesia dicoreng dengan berbagai kasus joki ujian nasional atau UN. Para joki sengaja hadir di ruangan ujian untuk menggantikan para peserta ujian.
Seperti yang terjadi di Biren, Aceh, 42 peserta ujian paket C yang diduga sebagai joki diamankan petugas dari lokasi di SMA Negeri 2 Biren. Peserta ujian paket C yang didominasi wanita itu kaget ketika tiba-tiba sejumlah petugas berseragam masuk dan memeriksa identitas mereka. Ternyata data para peserta berbeda dengan data yang seharusnya. Kabarnya setiap hari joki mendapatkan uang sebesar Rp40.000 per orang dan mereka rata-rata mahasiswa. Di tempat lain, jaringan pengacau ujian nasional di Kabupaten Karawang terbongkar. 26 orang joki diusir dari ruang kelas SMKN 2 Karawang karena kartu peserta UN yang mereka bawa tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk. Di Kabupaten Karawang, salah satu joki mengaku bahwa proses perjokian ini sebenarnya biasa terjadi di setiap tahun. Kabarnya, satu hari joki dibayar Rp50.000 untuk mengerjakan soal ujian. Sementara itu, seorang joki ujian nasional ujian paket C di sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat di wilayah Jakarta Barat mengaku joki merupakan profesi dan ujian nasional merupakan lahan bisnis. Untuk 2 mata pelajaran dalam satu hari, joki tersebut mematok sebesar Rp100.000. Selanjutnya adalah kasus jual beli kunci jawaban ujian nasional atau UN yang ternyata sering terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Menurut pengakuan seorang guru SMA di Mojokerto, Jawa Timur, transaksi itu bahkan terjadi sampai ke tengah hutan perbatasan Mojokerto, Lamongan. Soal harga kunci jawaban ujian nasional SMU, SMK, MA yang beredar selama ini pun beragam. Kisarannya antara Rp3,5 juta hingga puluhan juta rupiah untuk satu paket kunci jawaban soal dari 6 mata pelajaran yang diujikan di UN. Yang lebih mengenaskan lagi, sejumlah siswa banyak yang terpaksa iuran untuk menebusnya. Atau ada juga kunci jawaban seharga ratusan ribu per lembarnya. Lalu bagaimana mungkin soal ujian yang dia kawal ketat kepolisian bisa bocor? Di Lamongan, Jawa Timur misalnya, 70 kepala sekolah dan guru melakukan pencurian secara terstruktur. Jadi bukan bocor dari pusat. Sebelum pelaksanaan UN, naskah soal di setiap kabupaten kota memang disimpan di Mapolres setempat. 2 hari sebelum pelaksanaan UN, naskah soal lantas didistribusikan ke polsek-polsek jajaran. Distribusi itu umumnya dikawal 3-5 orang guru serta seorang polisi. Saat perjalanan menuju polsek itulah naskah soal dicuri. Biasanya perhatian polisi dialihkan, seperti diajak makan oleh guru. Pada saat makan inilah salah seorang guru akan mengambil 1 amplop soal. Jadi, karena di SMU akan mengujikan 6 mata pelajaran, pencurian dilaksanakan di 6 titik dengan sasaran 6 mobil berbeda. Kini kelulusan setiap siswa bukan hanya ditentukan UN, tetapi prestasinya selama bersekolah. Hal ini seperti yang menyebabkan turunnya jual beli kunci jawaban UN, seperti yang diungkapkan pihak Federasi Serikat Guru Indonesia atau SGI. Berikutnya adalah kasus kekerasan di dunia pendidikan. Kekerasan di sekolah atau kampus bukanlah hal baru di Indonesia. Hampir setiap tahun ada saja kasus kekerasan di sekolah terungkap. Anda masih ingat beberapa kasus yang terjadi di kampus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN yang kini bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN? Seorang praja madya mahasiswa tingkat 2 yaitu Cliff Muntu meninggal karena menjadi korban kekerasan seniornya. Alih-alih sebagai pembentukan disiplin, malah menjadi bumerang. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Cliff tewas karena ditemukan bahwa jantung, paru-paru, limpa, hati, ginjal, serta otaknya mengalami pendarahan karena benturan benda tumpul pada tubuhnya. Sementara itu di tempat lain di pertengahan Mei 2015, seorang oknum guru agama SDN 10 Kandang Panjang Kota Pekalongan berinisial WR dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun oleh jaksa penuntut umum. Sang guru dituntut atas kasus pelemparan sepatu yang ia lakukan hingga menyebabkan luka lebam pada mata kiri salah satu siswanya. Ternyata, kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan bukan hanya pada fisik semata, tapi juga kekerasan seksual. Maret 2014 silam, kita sempat dihebohkan dengan berita seorang murid taman kanak-kanak yang bersekolah di sekolah internasional di Jakarta Selatan.
Korban diyakini dilecehkan oleh beberapa petugas kebersihan sekolah elit tersebut. Orang tua anak berinisial AK itu kemudian mengajukan gugatan hukum dan meminta ganti rugi sebesar 12,5 juta US dollar atau sekitar 125 miliar rupiah terhadap sekolah. Pemirsa, itulah kasus-kasus pendidikan di Indonesia. Semoga peristiwa yang memilukan ini tidak menjadi wajah pendidikan di negara kita.